Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Selamat datang di SDIT Wajib Kabupaten. Alhamdulillah lagi nikmati ibadah muslimat. Saya masih diberi kesehatan pada pagi hari ini sehingga dapat berkumpul pada kajian kitab Sahih Bukhari pertemuan yang ke-8. Jadi pagi ini kita kedatangan pembahasan, Masya Allah, beliau dari Petani Ustaz. Hah? Tangis? Dari Petani. Tak kira ibunya Husna tadi. Astagfirullah. Dari Petani. Jadi perjalanannya kita kira 45 menitan, Masya Allah, pagi banget. Kemarin kita ke Batu Kajang 1 jam ke motor Mas Abduri. Masya Allah sih. Ahlan wa sahlan Ibu. Pada pagi hari ini kita mulai saja untuk acara yang pertama itu pembukaan, acara yang kedua, acara yang ketiga pertanyaan, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Hendriani Yanesa pada Ustaz Hafizahullah. Waktu dan tempat kami berkenan. Ini ada suaranya nggak? Kecil. Tes. Kurang tinggi. Tes. Jelas suaranya yang ini. Kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyaha innahu la yasrifu anna sayyaha illa anta. Wa tawaffana ma'al abrar. Saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari kita di pertemuan ke-8 dan masih melanjutkan hadis ke-7. Sebelumnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dengan membawa cahaya ilmu. Siapa yang ingin kebagian terangnya, siapa yang ingin mendapatkan cahayanya supaya lancar perjalanannya di dunia ini menuju akhirat, maka mau enggak mau kita harus ikut atau mengambil cahaya itu, ya. Ilmu itu wahyu, ya. Wahyu itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sering kita ulang, wahyu itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan bawa wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah,
jadi as-sunnah menjelaskan Al-Quran. Dulu sahabat Nabi berpergian dari Madinah ke Syam, ya, hanya untuk ketemu sahabat Nabi yang pernah mendengar satu hadis dari Nabi, mau cross check, kamu pernah dengar ini enggak? Masih ingat enggak Nabi pernah ngomong? Iya, saya pernah dengar. Subhanallah. Jalan berhari-hari hanya untuk mendengarkan hadis Rasul satu. Nah, ya mudah-mudahan kita sekarang zaman kita juga ada ya yang semangat untuk ilmu ke Jawa, ya. Ya, jadi dari Jawa ke sini. Intinya kita harus semangat karena mungkin itu hari-hari yang indah dalam hidup kita setelah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang mana kita di situ belajar, hari-hari yang dimana di situ kita merasakan manisnya iman. Hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah jelaskan ya pertemuan kemarin setelah Abu Sufyan diinterogasi oleh Heraklius, ya, jadi Heraklius itu siapa? Raja Romawi yang sejaman dengan Muhammad. Ya, jadi raja itu ada raja Kaisar, ya, Kaisar, julukan. Ya. Kalau Persia apa? Kisra. Nah, kalau Romawi Kaisar, kita jadi Kaisar. Ya, seperti itu. Itu kaisarnya adalah Heraklius. Nah, bahasa Arabnya Hiroklu. Nah, namanya Flavius Augustus Heraklius, itu penguasa dunia waktu itu. Nah, penguasa dunia waktu itu, super power. Nah, ketika Abu Sufyan lagi gencatan senjata dengan Rasulullah pecah Hudaybiyah, bisnis ke mana? Ke Syam. Nah, pas di Syam kebetulan juga Rasulullah sudah sampai suratnya kepada Heraklius lewat utusannya Dihyah al-Kalbi. Nah, kemudian Abu Sufyan memanggil siapa di antara pedagang-pedagang Arab ini yang dekat dengan Nabi Muhammad nasabnya. Aja bukan kebetulan sudah Allah atur semua. Pas nggak berantem sama Quraisy tuh lagi dagang, lagi bisnis, ya. Kemana? Ke Syam. Nah, jadi interogasinya sangat menarik ya. Ditanya bagaimana nasabnya, siapa saja followernya Muhammad itu. Ya, sebelumnya sih Heraklius cuma memastikan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul keturunan Nabi Ismail yang berkhitan, ya. Karena Heraklius melihat raja khitan, ya, bintang khitan udah muncul di langit. Nah, makanya langsung dicari orang Arab karena yang berkhitan waktu itu Yahudi dan Arab, orang Arab, ya. Ismail, keturunan Ismail berkhitan, keturunan Ishak berkhitan. Dan udah kita jelaskan ya, khitan bagi laki-laki wajib, bagi perempuan sunnah. Itu kalau ada ahlinya. Nah, kalau nggak ada ahlinya jangan sembarangan mengkhitan perempuan. Baik, kemudian setelah diskusi, ya, jadi sekarang yang dakwahi Abu Sufyan Heraklius, ya, secara tidak langsung. Nah, dari situ Abu Sufyan mulai sadar kayaknya Nabi Muhammad yang tadinya bukan apa-apa akan menguasai dunia. Kenapa? Karena Heraklius saja ketakutan pada Nabi Muhammad. Ya, kemudian setelah terjadi diskusi itu, ya, ditutuplah dengan perkataan Heraklius, ya. Kemarin, wahai Abu Sufyan, seandainya apa yang kamu katakan tentang Muhammad itu benar, fasayamliku mahtahta qadamai hatain. Ya, fasayamliku mawdi'a qadamain hatain. Maka Muhammad pasti akan menguasai kekuasaanku. Pasti Muhammad akan menguasai apa yang berada di bawah kedua kakiku. Waktu itu negeri Syam, ya, itu dikuasai oleh Kristen, ya. Kaisar Kristen yaitu Heraklius. Arab pun ikut, kalau enggak ngikut bloknya Persia, Kisra, ya ngikut bloknya Romawi. Ya, asal usul Romawi kerajaan pusatnya di Italia, Rumia. Nah, nanti saking luasnya sampai ke negeri Arab, sampai ke Syam. Seperti itu. Ya. Sampai
sampai ke Syam. Syam itu sekarang Palestina, Suriah, Yordan, Lebanon. Nah, itu yang mecah-mecah itu Sykes-Picot, perjanjian Sykes-Picot itu umat Islam dipecah-pecah sampai hari ini, jadi nggak bisa bersatu. Ya, umat Islam diinjak-injak di sana, yang lain nggak bisa nolongin. Udah kunci. Itulah kita di zaman yang penuh kelemahan. Mudah-mudahan adik-adik kita, generasi kita atau kita menjadi bagian perubahan. Umat Islam dengan kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, hatta tarji'u ila dinikum. Ya, sampai kita kembali kepada agama kita mengajarkan kita ahli di berbagai bidang. Agama kita mengajarkan kita menjadi pemberani, agama kita mengajarkan kita nggak boleh mau diadu domba, agama kita mengajarkan agar kita bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kemudian setelah itu kata Heraklius, kalau saya ada di situ, saya mau cuci kedua kaki Nabi itu. Lau kuntu indahu laqasaltu an qadamai. Nah, setelah ini udah ngeper kan, Abu Sufyan ngeper. Takutan, ini manusia nomor satu aja kok sama Muhammad takut. Saya lagi fighting sama Muhammad, lagi berperang. Ya, kemudian apa? Setelah terjadi diskusi itu, tsumma da'a bi kitabi Rasulillahil ladzi ba'atsa bihi dihyatu ila 'azimi Busra. Kemudian dibawakan, ya, Heraklius manggil suratnya Rasul, ya, kitab itu artinya tulisan, ya, kitab Rasulillah alladzi ba'atsa bihi ila 'azimi Busra. Jadi Rasulullah ngirim surat. Nah, yang bawa suratnya Dihya Al-Kalbi, sahabat Nabi paling ganteng, Dihya Al-Kalbi. Sampai malaikat Jibril kalau menampakkan diri kadang-kadang dalam bentuk sahabat Dihya Al-Kalbi. Nah, jadi nggak bisa langsung ke Heraklius, tapi kepada gubernurnya, penguasa Busro, Arab Kristen. Ya, masih ingat ya daerah Busro yang mana nanti di situ Nabi Muhammad waktu kecil ketemu pendeta yang mengatakan ini Nabi, ini anak kecil ini. Kenapa? Karena ada tanda kenabian di belakang pundak Rasulullah, bahu kiri. Belakang ada daging jadi, ya, khatamun nubuwah. Tanda itu Nabi. Itu pun yang di cross check oleh siapa? Salman Al Farisi, dari punggung belakang Nabi. Itu ciri Nabi akhir zaman. Nah, itu ingat ya kisah itu. Jadi penguasa Busro, Azimi Busro, kemudian dari karena dia gubernurnya atau cabangnya Romawi, akhirnya apa? Dikirim ke Heraklius. Nah, akhirnya dibaca. Apa bacaannya? Nah, fadafa'ahu ila Hiraqla faqara'ahu fa idza fihi. Ya, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Pendek aja, nggak panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa isinya? Min Muhammad Abdillah wa Rasulih. Dari Muhammad Abdullah dan Rasulnya. Ila Hiraqla azimir Rum. Kepada Heraklius azimir Rum. Azim itu agung, ya, yang agung dari Romawi. Maksudnya apa? Penguasa atau raja Romawi. Ila azimir Rum. Jadi di sini Rasulullah tetap memuliakan Heraklius azim. Dia orang besar, rajul azim, tetap dimuliakan walaupun dia kafir, karena jabatannya memang dia raja. Azimir Rum, bosnya bangsa Romawi, ya, rajanya bangsa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Isi suratnya, keselamatan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nah, huda itu apa tadi? Ya, wahyu. Amma ba'du. Amma ba'du itu adapun berikut. Nah, ya. Makanya sering amma ba'du fa inna asdaqal hadis. Nah, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Saya menyeru kamu panjenengan gitu ya, bi di'ayatil Islam, untuk masuk Islam, untuk mengikuti seruan-seruan agama Islam. Aslim taslam, masuk Islam, jadilah seorang muslim, kamu selamat taslam. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan kasih kamu pahala 2 kali lipat. Nah, di
sini Rasul kenapa disebut dua kali lipat? Kenapa? Karena Heraklius beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, ya, beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Lain orang animisme, ya, yang nggak punya Tuhan atau Tuhannya itu dia buat-buat sendiri atau tanpa kitab. Jadi orang ahli kitab sebelum Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran juga disebut kalau beriman kepada Muhammad dapat pahala 2 kali, besar pahalanya. Ya, karena memang yang beriman di atas muka bumi itu adalah pengikutnya Nabi Isa, sisa-sisa pengikut Nabi Isa yang tersebar di atas muka bumi. Ya, termasuk Raja Ethiopia Najasyi itu sisa-sisa pengikut ajaran Nabi Isa yang murni, ya, berpegang teguh dengan tauhid. Nabi Isa Rasul, bukan Tuhan, bukan Trinitas. Nah, ya, dan mengajarkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Waraqah ibn Naufal yang itu nanti kita tahu sendiri di awal Sahih Bukhari sudah kita bahas ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, maka Khadijah membawanya kepada Waraqah, seorang Kristen yang berpegang teguh dengan ajaran tauhid, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa. Jadi kalau Kristen beneran, dia percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada nabi-nabi sebelumnya, dan percaya kepada Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, jadi kalau udah begitu ya Muslim jadinya, seperti itu. Kemudian fa in tawallaita, tapi apabila kamu berpaling, fa inna alaika ismal arisiyin, maka kamu akan tanggung dosanya al arisiyin. Nah, di sini penafsiran arisiyin itu para pensyarah mengatakan para petani-petani, orang-orang rendahan, masyarakat-masyarakatnya. Kenapa? Karena masyarakat itu ngikutin raja, ya. Masyarakat itu ngikutin raja. Kalau raja nyuruh, biasanya ngikutin. Makanya Rasulullah dakwah itu kepada semuanya, kepada pembesar ya dakwahi, kepada akar rumputnya dakwahi. Kalau pembesarnya udah masuk, biasanya yang lain tinggal follow aja. Ya seperti ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, Abu Sufyan masuk Islam, otomatis yang lain masuk Islam. Karena bosnya masuk Islam, bosnya rajin sholat, anak buahnya biasanya ngikut, ya, diajarin, dianuin, malu. Ya, sama kalau di tempat-tempat kerja dilarang, terus pakai begini, aturan begini, ngikut aturan kerja, padahal kadang-kadang ya tidak sesuai dengan syariat. Ya memang besar sekali. Makanya dalam Islam pemimpin yang adil itu ya nanti di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Pemimpin yang adil disebut nomor 1 dalam 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang Allah naungi kelak di hari kiamat, ya sebelum dihisab, ya yang enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dimuliakan ya. Kalau kita ya pejabat tuh kalau panas atau hujan dikasih payung, ya enggak? Ya enggak? Kasih karpet merah. Kalau pejabat. Nah, karena mahal pejabat ini. Nah, besok kalau nggak pejabat lagi nggak terlalu diakui. Sama nanti orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beriman yang punya sifat-sifat yang akan disebutkan itu dinaungi oleh Allah, betul-betul dimuliakan. Yang muliakan Allah bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Salah satunya yang disebut apa? Salah satu yang disebut nomor 1 apa? Imamun adil. Bos, pemimpin ya yang adil dan bijaksana. Pemimpin nomor 1 disebutkan apa? Karena kalau pemimpinnya baik, pengaruhnya besar. Sebaliknya kalau pemimpinnya nggak baik, waduh, bisa mengajak manusia kepada kehancuran. Contohnya Firaun dibawa semua orang-orangnya, tentara-tentaranya, rakyatnya untuk ngejar-ngejar Nabi Musa. Ya enggak? Akhirnya apa? Udah tenggelam semua, binasa semua. Kan apa? Ya taat sama Firaun, suruh ngejar-ngejar Nabi Musa. Ya. Nauzubillah. Nah, jadi diingatin kamu tuh pembesar, azimir rum. Kalau kamu masuk Islam, pahala kamu 2 kali. Kalau kamu nggak masuk Islam, dosa kamu sendiri dan dosa masyarakat kamu yang rendahan itu. Kenapa? Karena biasanya masyarakat akan mengikuti keputusan pemimpin. Bahkan agama Kristen itu bisa jadi agama mayoritas di atas muka bumi ini. Jadi pemeluk agama terbesar di dunia ini Kristen dengan
dengan berbagai macam alirannya. Kenapa? Pada waktu itu ya rajanya Kristen masuk Raja Romawi masuk Kristen, akhirnya masyarakat Romawi Eropa jadi sampai sekarang Eropa atau Amerika itu ya itu Kristen. Dan ciri akhir zaman Kristen tetap akan aktharun nas, manusia paling banyak. Umat Islam itu udah banyak tapi tetap masih banyak mereka. Nah, jadi pintu dakwah itu masih besar. Makanya Rasulullah itu dakwah tauhid yang asli adalah langsung mendakwahi orang yang betul-betul bukan Islam. Ini seperti Heraklius, Raja Kisra langsung dikasih surat oleh Nabi Muhammad. Itu dakwah tauhid. Rasulullah mengutus sahabatnya itu mendakwahi orang Kristen. Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sono kamu pergi ke Yaman, kamu mendatangi ahli kitab. Di sana ada Kristen, ada Yahudi. Dakwahi mereka kepada tauhid. Itu dakwah tauhid. Nah, dan mudah-mudahan kita juga bisa ambil bagian dari dakwah ini. Karena sekarang penduduk bumi itu masih tetap aja Nasrani, Kristen dengan berbagai macam alirannya. Belum lagi orang nggak punya agama. Nanti akan muncul sebelum akhir zaman Ya'juj Ma'juj, manusia yang sangat banyak sekali nggak punya agama, anti Tuhan. Ya, nah negara yang nggak punya agama paling banyak penduduknya apa? Cina, ateis, komunis, banyak sekali penduduknya. Nah itu Amerika pun takut, ekonominya sudah maju. Nah jadi pintu dakwah itu masih terbuka. Rasulullah langsung kasih surat Heraklius. Soal masuk Islam belakangan, Allah yang ngasih hidayah, tapi kita dakwah dulu. Tidak banyak surat Rasulullah, gini aja ya, 1 lembar, nggak sampai 3 lembar, nggak sampai 2 lembar bahkan. Ya udah Rasulullah dakwah, diajak aslim taslam. Kalau enggak Rasulullah ngingetin, kamu pembesar, pengaruh kamu besar ya, kalau masuk Islam pahalanya juga besar. Kalau enggak ya kamu nanti bisa nanggung dosa masyarakat kamu. Arisiyin seperti itu, arisiyin. Nah ada penafsiran lain dari kata arisiyin. Kata beberapa ahli kristolog dan ini dikuatkan juga oleh beberapa peneliti, arisiyin ini memang adalah kelompok Kristen yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa yang nggak bisa menampakkan kekristenannya karena dianggap justru itu yang sesat atau yang salah. Inilah guru-gurunya Salman Al-Farisi yang Kristen tauhid itu. Inilah Warokoh bin Naufal, seperti itu. Jadi pengikut Aries. Jadi tokoh Kristen yang menentang ajaran Trinitas, mereka bukunya dibakar, kitab mereka nggak boleh tampil, mereka diintimidasi. Justru itu dibilang yang sesat. Makanya klop dengan hadis Rasulullah ya, dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim. Nah, sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad, innallaha nadhara ila ahlil ardi. Ini sering saya ulang sampai hafal nih soal sering kajian. Ya, ya. Nah, Sakuri, hafal nggak? Hafal. Nggak apa-apa, saya ulang lagi sampai 1000 kali saya ulang. Innallaha nadhara ila ahlil ardi fama qatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah itu murka kepada penduduk bumi karena nggak menjalankan tauhid. Ya, orang Arab, non Arab, Allah murka kepada mereka sebelum Nabi Muhammad diutus. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa. Baqaya itu dari kata baqiyah, sisa. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa Yahudi dan Nasrani masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Illa baqaya min ahlil kitab. Nah itulah yang diintimidasi. Kenapa? Karena dulu Kristen pernah karena berselisih. Nabi Isa ini nabi atau Tuhan? Akhirnya dibuat rapat besar, ya, rapat besar. Nah, masih ingat gak? Itu kalau yang belajar kristologi tahu. Jadi Majma' Nikea namanya. Nah, itu dikumpulin semua pendeta dari Mesir, dari mana ngumpul. Akhirnya rapat mau menentukan kan ada khilaf. Nabi Isa Tuhan atau anak Tuhan. Maka pengikut Aries ya, atau yang di atasnya Aries, guru-gurunya
mengatakan Nabi Isa itu nabi bukan Tuhan, mengatakan Nabi Isa Tuhan atau turunan Tuhan, itu kesesatan, itu kemusyrikan. Nah akhirnya tapi apa? Karena untuk kepentingan politik itu Konstantin waktu itu memutuskan bahwa yang benar ajaran Trinitas. Gara-gara keputusan itu dan itu yang dirojihkan dikatakan benar, akhirnya apa? Dianggap ajaran yang benar adalah Trinitas. Akhirnya terjadilah penyesatan sejarah yang luar biasa. Jadi pemimpin itu besar pengaruhnya. Ketika diketok palu ini yang benar, akhirnya dibilang ajaran tauhid itu salah, sesat. Itu bukunya nggak boleh tersebar, ajarannya nggak boleh disampaikan. Bahkan tahu nggak ada yang dibakar hidup-hidup, ya? Ashabul Ukhdud itu orang Kristen. Nah, silahkan baca surat Ashabul Ukhdud, ya, surat Al-Buruj, ya. Jadi gara-gara itu dirubah sejarah. Makanya kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, usulus sunnah, kita itu harus yakin Nabi Isa akan turun. Itu dalam usulus sunnah, karena dalam hadis yang banyak, hadis yang sahih, bahkan kata para ulama mutawatir bahwa Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Sebetulnya apa? Untuk meluruskan sejarah. Nabi Isa turun, nanti kata Nabi, yaksirus salib, menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Lambang anak yang jelas-jelas haram dalam Taurat dibilang halal. Kenapa? Karena ulamanya menghalalkan babi. Padahal tidak boleh, babi itu sampai sekarang dalam kitabnya haram. Jadi Nabi Isa akan meluruskan sejarah. Jadi ngeri sekali. Yang sesat dikatakan betul karena diikuti banyak dan didukung oleh kekuasaan. Ini pernah terjadi hal seperti ini. Ya, yang benar dikatakan sesat, yaitu pengikut Aries ini. Sehingga ketika menyebarkan ajaran Kristen yang benar pun harus sembunyi-sembunyi. Ya termasuk itu ketika Salman Al-Farisi bertemu dengan guru-gurunya. Nanti kita bahas ya tentang Salman Al-Farisi bagaimana menjemput hidayah itu. Ya ketemu kata gurunya, nah yang kayak saya ajarannya berpegang teguh begini ini udah nggak ada. Paling teman saya di sana ada satu santri sana sama berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Kenapa? Kalau ditampakkan selesai. Nah terus nanti yang terakhir, pendeta paling terakhir, kayaknya udah habis teman-teman saya yang begini. Hah? Tapi masih sekarang udah deket nih, kalau kamu bisa Nabi akhir zaman yang ikut melanjutkan ajaran Isa itu udah dekat waktunya. Dia itu nanti akan hijrah dari satu tempat dari kota Mekah. Sudah Mekah pun udah tahu kalau kristolog itu gimana, ya. Nanti akan pindah ke satu tempat. Nah di situ tempat meninggalnya, di situ tempat hijrah di situ, yaitu satu tempat yang dikelilingi 2 gunung dan banyak kurmanya. Itulah gunung di timur dan di barat itu kota Madinah. Nah, itu ada dalam pengetahuan ahli kitab. Makanya ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Salman Al-Farisi langsung ngetes Nabi Muhammad. Nah jadi itu sampai dia ngomong gini, yang ajarannya kayak kita ini udah sedikit sekali, tapi Nabi akhir zaman udah deket nih dengan semua ciri-cirinya. Makanya Nabi Isa pun ngasih kabar itu. Nah ya Nabi Isa memberi kabar akan ada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Tapi mayoritas Kristen nggak ngakuin Nabi Muhammad. Makanya Raja Najasyi, Raja Ethiopia itu walaupun dia itu masuk Islam dan ngikutin Muhammad tidak bisa menampakkan itu. Padahal dia pejabat, terkadang susah. Tapi sebetulnya kalau dia mau menampakkan besar pengaruhnya. Ala kulli hal, Rasulullah mengingatkan Heraklius tentang Arisin. Kamu tanggung itu orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Aries. Nah, jadi penyeru kepada dakwah tauhid. Nah, dalam ajaran Kristen. Jadi Kristen tauhid, nama Unitarian, Kristen Unitarian. Nah, Kristen Unitarian itu sampai sekarang masih ada dan mereka pendetanya ada. Bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, yang mengatakan Nabi Isa Tuhan atau turun Tuhan, musyrik. Tapi dia nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad khusus untuk orang Arab. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Dan itu ada, tinggal dikit lagi sebetulnya. Nah kalau Warokoh nggak sombong masuk Islam ya. Ya Najasyi nggak sombong masuk Islam dia. Nanti ada orang Yahudi di Madinah, Abdullah bin Salam namanya.
Itu orang Yahudi di Madinah ketika datang Nabi Muhammad, dengar kata-kata Nabi Muhammad, itu dia nabi nih. Kenapa? Kalau pendeta pasti tahu. Karena dia belajar. Nyantri kalau kita belajar ilmu, tahu ilmunya, pasti beriman kepada Nabi Muhammad. Karena kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kalau betul-betul ahli kitab dan pendeta, tokoh yang mempelajari ilmu Taurat dan Injil betul-betul, pasti tahu tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka hafal tentang anak mereka. Kita nggak mungkin ketukar anak kita, biar anak kita lepas, ya, lepas ke Penemban, lepas ke Grogot. Beginilah anak saya. Biar kembar pun kita tahu, ya nggak? Mereka itu tahu bagaimana Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu anak mereka. Tapi yaitu karena dengki, karena hasad, akhirnya nggak mau. Kalau orang Yahudi salah satu sebab utamanya adalah karena mereka pas tahu bahwa Nabi Muhammad ternyata bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan Bani Ismail. Akhirnya iri. Iri itu bahaya. Adam itu, iblis itu dikeluarkan dari apa? Dari neraka gara-gara iri aja sama adik kelas. Misal saya udah senior begini, tiap hari nyembah Tuhan, suruh sujud menghormati sama adik kelas yang dari tanah diinjek-injek, nggak mau. Lihat, gara-gara sombong begitu saja. Nah, kita suruh sholat, suruh ruku, nggak mau ruku, nggak mau sujud, itu kan sombong. Allah nyuruh kita nggak mau. Kalau main bola nggak usah disuruh main bola. Allah perintahkan kita ruku nggak mau. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Suruh ruku ora gelem. Ruku aja loh kak 5 menit. Nah, dua kali 55 menit tahan. Ruku sama sujud sholat. Kan memang berat, iman itu berat, harus kita berjuang di jalannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya. Jadi salah satu makna aris ini adalah orang-orang Kristen yang tidak bisa menampakkan ketauhidannya karena tekanan penguasa. Karena dianggap yang meyakini Nabi Isa itu nabi bukan Tuhan justru sesat. Justru yang dianggap benar oleh gereja-gereja, oleh pendeta-pendeta satu dunia karena keputusan waktu itu rapat di Konstantin, rapat internasional, bahwa Nabi Isa itu titisan Tuhan, anak Tuhan. Ini awal mula kemusyrikan. Nabi Muhammad diutus untuk meluruskan ini. Makanya nanti kalau kita buka Al-Quran banyak sekali, qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ahli kitab. Nanti buka mushaf, kita baca Al-Quran, kita dapati Allah mengajak ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab. Kenapa? Karena ahli kitab itu penduduk dunia mayoritas sekarang. Makanya umat Islam harus teratur lagi, rapi lagi. Masih banyak PR kita untuk mendakwahi mereka. Udah kita dakwahi, kalau umat Islam belakangan. Tapi kita harus tetap mendakwahi mereka. Nah, dan itu harus kita pikirkan. Ya, ternyata umat Islam harus punya keahlian di bidang itu. Nanti ada namanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selain pejuang, mujahid, ulama serba bisa, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir. Beliau juga ahli kristolog. Jadi ketika ada orang Kristen nulis tentang Islam, menjelekan Islam, dia bantah dengan tulisannya al-qaulus sahih liman baddala dinal masih. Perkataan yang betul orang yang mengganti ajaran Nabi Isa. Nah, itu punya bukunya. Jadi serba bisa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita kan ada fakultas hadis, ada fakultas perbandingan agama, enggak apa-apa. Kita umat Islam harus punya ahlinya dan bagi-bagi tugas dalam berdakwah. Tapi harus diperhatikan memang sama umat Islam. Seperti itu. Nah, apa intinya ajarannya atau suratnya? Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain. Wahai ahlul kitab, ta'alau, mari ila kalimatin sawain, kepada kata-kata yang sama. Alla na'budu illallah. Janganlah kita menyembah kecuali Allah aja. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu aja, enggak macam-macam. Jangan berbuat syirik. Kenapa? Karena sudah dirubah sama waktu rapat di Konstantin, Nabi Isa diangkat jadi Tuhan. Apa Tuhan? Ini kan kesyirikan. Langsung Nabi Muhammad pada intinya. Nah, tapi sebagian orang liberal ya justru pakai ayat ini untuk semua agama sama. Sama aja kan, sawa. Kristen, Islam sama, Yahudi sama. Ya enggak. Lanjutin ayatnya, jangan berbuat kesyirikan. Nah, jadi diingatkan sama Nabi Muhammad. Terus wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kita jangan menjadikan
pendeta-pendeta atau ulama-ulama ya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita jangan nyembah sebagian yang lain. Itu aja Nabi Muhammad. Manusia jangan nyembah manusia. Walaupun dia ulama, walaupun dia tokoh, kalau dia salah jangan diikutin. Apalagi menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dulu pernah ada orang Kristen datang kepada Nabi, Adi bin Hatim namanya. Adi bin Hatim itu orang Arab Kristen, kemudian masuk Islam ya. Jadi pas datang ketemu Nabi, datang ke rumahnya, rumah Nabi kan sederhana, ada bantal cuma satu. Nabi kasihkan ke, sambil dipegang tangannya, diajak ke rumah Nabi. Udah kayak akrab banget dah. Muhammad itu orangnya subhanallah akhlaknya. Ya, jadi ada bantal satu dikasihkan ke Adi, suruh duduk. Orang Arab biasa duduk di atas bantal. Kalau kita katanya duduk di atas bantal bisulan. Biasa aja ibu. Nah, Dep, mungkin nggak ada lagi, nggak sopan nanti untuk kepala bekas anu, ya bekas didudukin kan orang ilok, ya, nggak sopan lah ya mungkin. Kalau kuliah, ya silahkan aja buat bantal untuk didudukin atau buat bantal untuk tidur. Kalau kuliah, kasihkan sama, sampean aja yang punya rumah, akhirnya balik-balikan bantal. Kalau kuliah, intinya nanti diskusinya kalian itu menyembah manusia. Enggak, kita mana ada nyembah manusia, kata Adi bin Hatim. Mana ada kita sholat, ruku, sujud. Padahal ada juga bagi Kristen yang sujud sama pendeta. Dalam Islam itu kita sujud kepada orang nggak boleh. Itu syariat sebelum Nabi Islam. Ya sebelum Nabi Muhammad. Ya enggak kok, kita enggak jadikan mereka Tuhan kok. Ya pendeta lah, tokoh ya tokoh. Kata Nabi Muhammad bukan begitu. Ibadah kalian kepada mereka adalah kalian menjadikan mereka Tuhan adalah kalian mengikuti, memfollow, membenarkan ajaran mereka yang salah. Ketika mereka mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kalian ikuti pun juga ajarannya. Itu kalian tersesat di situ. Sama aja menjadikan mereka Tuhan. Contohnya gitu, kayak tadi itu contoh tadi. Babi haram jelas tertulis, tapi karena ada penafsiran, akhirnya kata ulama-ulama mereka jadi halal. Akhirnya makan babi tiap hari. Kenapa? Enggak ada yang haram. Yang haram itu adalah kata-kata kita yang jorok, kata-kata kita yang kotor, kata-kata yang keji. Kalau yang masuk enggak ada yang haram. Yang haram itu kalau kita ngomong sembarangan. Nah itu kok jadi ditakwilkan begitu macam-macam. Jelas-jelas haram. Akhirnya dirubah, tertulis. Loh, sekarang ajarannya ada, dasarnya ada, tapi karena ditafsirkan dengan cara yang salah, akhirnya orang follow ikut. Akhirnya seolah-olah yang benar itu yang diamalkan oleh banyak orang. Padahal di sini ada yang jelas tertulis, tapi karena nggak mau diikutin, akhirnya lebih ngikutin yang sana. Makanya perlu sekali kita mengikuti ajaran ulama yang betul-betul jujur, berpegang teguh dengan ajaran para nabi. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Kalau jelas keliru, ya mohon maaf lah, kita ikuti dulu. Karena manusia mungkin bisa aja keliru, bukan mungkin lagi pasti. Seperti itu. Nah itu jadi, ya itu juga Nabi Isa diangkat jadi Tuhan karena ulama-ulamanya berfatwa, pendeta-pendetanya bersatu berfatwa mengatakan Nabi Isa keturunan Tuhan. Dan itu yang mayoritas itu kan tersesat dulu. Jadi kesesatan yang ada itu karena ulamanya. Makanya ulama nggak boleh salah, bukan nggak boleh salah ya. Jangan sampai menukar dunia, ya, menukar agama untuk kepentingan dunia, karena resikonya besar. Jadi menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala demi keuntungan dia, demi kesenangan dia, ya. Tapi apa? Masyarakat tersesat. Seperti itu. Makanya kalau zaman Muhammad tuh ada sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal tuh kalau kita itu ustadznya, jadi Nabi itu punya murid-murid dikirim ke kampung kemana untuk ngimamin sholat. Udah sholat sama Nabi, sholat lagi di kampung, kan dia yang bisa Qurannya. Sholatnya lama, akhirnya kasih ya masyarakat apa? Grundel, lama sholatnya. Jadi kata terus apa namanya keluar dari sholat dilaporin ke Nabi Muhammad itu sholatnya lama, kita kan banyak keperluan nih kalau pagi-pagi, ya. Juga kita masih ada keperluan nih kalau malam, panjang banget nih Ustadz nih sholatnya, ya, karena nggak semuanya santri, ya, masyarakat biasa. Akhirnya apa dipanggil Mu'ad sama dimarahin, afatanun anta ya Mu'ad, ente ini tukang fitnah, membuat fitnah jadi masyarakat, dimarahin Ustadz.
Kenapa? Ya masyarakat itu punya keperluan banyak. Sedang-sedang aja bacanya kalau dengan masyarakat umum. Nah, itu Rasulullah. Karena bahaya juga nanti orang nggak suka Islam gara-gara dia. Salah dianya menyampaikan. Orang lihat Islam ya padahal jangan lihat. Karena orang jangan lihat, harusnya lihat ajarannya, jangan lihat orangnya. Tapi nggak juga gitu. Tetap kita kadang-kadang harus lihat orangnya. Nah, tapi intinya di sini kita sebagai dai, sebagai penyampai ya harus berusaha mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dan jangan sampai salah. Tapi kalau salah ya tidak apa-apa. Astagfirullahaladzim, kita ralat, selesai. Nah, itu ajaran Nabi Muhammad, seruan Nabi Muhammad kepada Heraklius langsung pada intinya. Fa in tawalau faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau kalian tidak mau, saksikan kita ini orang-orang Islam yang bertauhid. Bagaimana ajaran Nabi Isa, bagaimana ajaran Nabi Daud. Tauhid, kita ini orang-orang yang berserah diri kepada Allah, anti syirik. Jadi intinya hidup di dunia ini nyembah Allah, nggak syirik, itu intinya. Walaupun dosa kita sepenuh langit dan bumi, kita hidup ini setiap hari berbuat dosa, dosanya sampai sepenuh langit dan bumi, tapi kita datang kepada Allah tidak ada syiriknya, nggak ada syirik besar ya, ada kesempatan Allah hapuskan dosa-dosa itu. Makanya Nabi Muhammad itu hidup matinya supaya manusia itu jangan syirik. Islam dulu kemudian jangan syirik. Dosa-dosa besar yang lain kalau nggak syirik masih mungkin Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni. Ya, kalau Allah berkehendak Allah azab dulu, tapi tetap akan punya kunci masuk surga, kekal di dalam surga. Makanya jangan syirik. Makanya ciri-ciri dakwah para nabi adalah mengajak manusia kepada tauhid. Nah, itu jangan sampai ini dijadikan nomor 5. Itu juga pesan Nabi Yakub, Nabi Ibrahim kepada anak-anak mereka. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku mati. Kalau kita kan enggak. Pesan kita sama anak-anak kita, nah kamu nanti harus jadi dokter ya, jadi orang sukses, lanjutin jabatan bapakmu, lanjutin jadi penguasa, lanjutin apa? Ya penting membuat generasi yang kuat, ya pemberani, hebat, cerdas itu penting. Tapi nomor 1 apa? Tauhid, itu pesannya. Jadi sebelum kita mati kita tanamkan kepada anak kita jangan sampai berbuat syirik. Tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan wasiat yang lain, lanjutkan perjuangan, lanjutkan bisnis, tidak apa-apa. Tapi tetap nomor 1 adalah tauhid. Itu jadi Muhammad itu hidupnya matinya demi tauhid ini, sampai nyuratin Heraklius lembar kertas gini isinya supaya Heraklius sadar, yuk bertauhid sama-sama, jangan berbuat syirik. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, setelah ini suratnya cuma begini aja, 1 paragraf, singkat, padat, kuat. Jadi saya masih ingat ada kisah, ada orang Pakistan ke Eropa. Ini ada orang Kristen dikasih Al-Quran. Nah, orang Kristen itu lama-lama masuk Islam kenapa? Karena dia itu cari agama-agama. Sekarang hidup udah punya apa-apa enak juga, makan enak, sudah nyobain seks bebas apa, semua udah enak. Tapi tetap hampa hidup ini, makan ada, dunia punya. Sekarang tetap hampa hidup ini apa? Semua agama dia pelajari sudah. Kecuali 1 belum dia pelajari apa? 1 agama Islam. Akhirnya kan dia ingat, saya kayaknya pernah dulu dikasih ajaran agama Islam berupa Al-Quran terjemahan. Akhirnya apa? Dia buka, baru baca berapa lembar langsung masuk hati. Kalau orang hatinya bening, Al-Quran itu sudah cukup untuk dia langsung siap untuk menghadapi kematian. Hidup ini ngapain, mau kemana dan bagaimana itu lengkap dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Baru berapa baca ayat itu. Kalau orang hatinya bersih itu, ini betul-betul bukan perkataan manusia. Ini adalah pesan Tuhan kepada manusia. Islam. Itu juga gara-gara seperti itu aja. Nah, jadi kita harus rapikan kembali ini. Adik-adik kita nanti harus bisa bahasa asing sebagaimana Zaid bin Thabit. Kita harus dakwahi mereka. Ya, dakwahi orang-orang yang tidak mengenal Islam sama sekali. Entah itu di perkotaan atau di pedalaman. Alhamdulillah kalau di pedalaman. Nah, kita juga harus siapkan tim yang di pedalaman, di perkotaan juga banyak. Nah, itu kan inti kita ini. Jadi nanti kalau kita udah sejahtera ya, ibu-ibu ya sejahtera ya, banyak uang, suaminya banyak uang, ibu pintar, udahlah dakwah lah. Ngapain lagi hidup ini? Nah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti kita mati dilanjutkan.
Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas. Inna sholati sholatku wa nusuki sembilanku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalian dititipi kekuatan, kepintaran, kecerdasan, dititipi harta, dititipi itu gunakan semua untuk fisabilillah. Nah, termasuk ibu-ibu nyekolahkan anak, biayain anak, kasih jajan anak itu tuh ibadah luar biasa. Ya, bapak-bapak ngasih suap makanan untuk istrinya, untuk anaknya itu ibadah luar biasa. Kata Nabi, ma taj'alu fi imra'atika shadaqah. Apa yang kita masukkan ke mulut istri kita itu sedekah. Ya sama, apalagi istri nyuapin suami, padahal bukan kewajiban, bantuin suami cari duit. Luar biasa. Itu semua bernilai ibadah supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi suratnya cuma satu paragraf, Rasulullah sudah menegakkan hujah kepada ratusan juta manusia pada waktu itu. Udah Rasul sampaikan. Hampir masuk Islam Heraklius gara-gara ini. Qala Abu Sufyan, jam berapa? Saya belum. Oh masih lama kan? Jam 8. Ya 7.49. Bapak Ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah Abu Sufyan dengar surat ini, mental Muhammad tuh gede banget. Muhammad tuh ya pengikutnya, followernya Bilal, orang-orang miskin banyaknya kan. Ini kalau nyuratin orang nomor 1 di dunia ini, saya aja gak berani. Saya berani berantem sama Muhammad, sama Romawi nggak berani saya. Ini Muhammad nih kok, kata orang, gimana Muhammad ini? Ya Allah, kelasnya itu bukan kelas Arab ini, betul-betul kelas internasional, rahmatan lil alamin. Ya betul-betul mentalnya itu loh, beraninya ngasih surat, ngajak siapa? Heraklius. Kalau saya kan udah lah, yang penting hidup makan, damai, bisa jualan, ya bisa dapat barang-barang dari Romawi, kita jual lagi dari Syam. Nah udahlah, yang penting perut kenyang, ya nggak usah gitu. Ini Muhammad nih, kok gitu-gitu ya, orang lagi santuy-santuy di Romawi sana disurati. Makanya langsung bingung Abu Sufyan. Apa kata Abu Sufyan? Fala maqala. Ketika Heraklius bicara, bacain surat Muhammad, wa faragha min qiraatil kitab, setelah selesai baca kitab. Jadi sesungguhnya yang dakwahin Abu Sufyan itu siapa? Heraklius. Jadi Heraklius itu sengaja ngundang Abu Sufyan, orang Arab, sebetulnya mau cross check, tapi cara nggak langsung mendakwahi Abu Sufyan. Ya dibacakan kitabnya depan Abu Sufyan, suratnya Nabi Muhammad. Ya pada Nabi Muhammad dianggap kece-kece sama Abu Sufyan. Nah jadi kita itu bismillah, kalau dakwah itu lepas aja bismillah, ikhlas karena Allah, biar Allah yang menyampaikan. Dulu Nabi Ibrahim pas buat Ka'bah nggak ada itu yang mau ke sana, nggak ada. Air juga gitu-gitu aja, air Zam-Zam. Ya makanan nggak ada, minuman nggak ada. Di wadin itu lembah, kalau banjir ya banjir. Makanya Ka'bah itu pernah berapa kali kena banjir dan direnovasi. Sekarang Ka'bah bukan wujud aslinya di zaman Nabi Ibrahim, segi 4, aslinya nggak segi 4. Tapi intinya siapa mau ke lembah seperti itu, sepi, nggak ono Indomaret, baru kemarin nggak ada tempat jualan. Tapi Nabi Ibrahim bismillah, ini perintah Allah, akhirnya dia menyeru, mengajak manusia, tapi Allah sampaikan dakwah Nabi Ibrahim itu sampai masuk ya hati-hati orang-orang yang beriman. Nah sehingga orang Islam itu ya seawam-awamnya ingin naik haji, ya nggak? Nah makanya kita buat Ka'bah di sini. Ini pusat pelatihan manasik haji dan umrah. Mudah-mudahan kita bisa naik haji, dapat uang kaget, amin. Tidak kaget tidak apa-apa, yang penting berilmu dulu. Nanti kita belajar, ibu kita kasih sertifikat belajar manasik haji dan umrah. Nah belum jadi, proyek mangkrak, bukan hambalang tapi ya. Nah baik, itu setelah selesai baca kitab, kasura indahu sakhab. Ini suratnya dibaca di hadapan semua menteri-menterinya, mungkin ada MK-nya, ada menteri pertahanannya, menteri kelautan, maritim, semua ada di situ, semua dikumpulkan semua sama Heraklius anak buahnya itu. Termasuk Abu Sufyan, undangan tadi itu dibacakan suratnya Nabi Muhammad. Ya Allah, emang Nabi Muhammad ya dakwah aja dah, bismillah, Allah dah yang lanjutin. Bener, akhirnya sampailah virallah surat Nabi Muhammad
Ya secara nggak langsung itu udah hujah kepada mereka. Allah udah sampaikan, dan Heraklius sudah membacakan surat Nabi Muhammad, semuanya dengar. Akhirnya apa? Ribut itu di convention hall, di ruangan itu ribut. Fakasuros sakhab, akhirnya ribut. Wartafa'atil aswaq. Oh, ada yang nggak suka, ada yang, tapi kebanyakannya justru nggak suka. Ya nggak apa-apa dakwah itu. Ya. Wa ukhrijna. Akhirnya setelah ribut begitu, tamu keluar. Ukhrijna. Keluar. Akhirnya Abu Sufyan sama jamaah dagangnya itu disuruh keluar. Fa ukhrijna. Fakultu li ashabi hina ukhrijna. Saya ngomong sama teman-teman saya, kata Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan cerita. Dia nyeritain kejadiannya Abu Sufyan, karena Abu Sufyan masuk Islam. Nah, yang masuk Islam juga gara-gara ini. Setelah kita dikeluarin, ya diusir keluar nih. Laqad umira Amr ibnu Abi Kabsyah. Perkaranya Ibnu Abi Kabsyah itu julukan untuk Nabi Muhammad, Ibnu Abi Kabsyah. Ini udah luar biasa ini Muhammad nih, sampai orang satu istana itu heboh, ya innahu yakhafuhu maliku banil asfar. Wah, kok Muhammad ini udah disegani sama raja orang-orang bule kalau kita, banil asfar. Banil asfar itu anak-anak kuning. Maksudnya anak-anak kuning itu apa? Orang-orang Eropa itu kan kulitnya kuning, putih kuning gitu, karena keturunan Nabi Ishak. Ya, Ishak apa namanya itu, orangnya memang badannya, kalau kita kan bukan kuning ya, sawo lah ya, sawo matang. Ya, ada yang putih juga. Bani Asfar. Fama ziltu mukinan annahu sayadhar, dan aku yakin annahu yadhar, pasti Islam akan menang, Islam akan viral, akan menguasai. Hatta adkhalallahu alayya Islam, sampai aku baru dapat hidayah masuk Islam, sampai yakin banget akhirnya masuk Islam. Masuk Islamnya pas ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah, dan udah siap masuk Islam juga sebetulnya. Nah, kenapa sudah tahu sebelumnya? Ini ketika menaklukkan Mekah berarti benar ini. Nah, dan ketika udah masuk Islam, berjihad di jalan Allah, dan betul-betul jadi ajaran Nabi Muhammad walaupun sudah meninggal, tapi Islam sampai ke Syam. Apa yang dikuasai oleh Heraklius jatuh ke tangan Nabi Muhammad, jatuh ke tangan umatnya, Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab termasuk penaklukan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kembali ke pangkuan umat Islam kepada ahli tauhid setelah di tangan Romawi di zaman Umar. Kemudian direbut kembali. Sampai sekarang rebut-rebutan, sekarang di tangan Yahudi kembali, dan itu ciri kiamat. Ciri kiamat. Nah, orang Yahudi akan berkumpul di satu tempat dan punya kerajaan dan punya peralatan militer paling canggih. Dalam Al-Quran ada isyaratnya. Fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Ketika datang janji kami yang terakhir, kami akan ji'na bikum, kami akan datangkan kalian lafifa, berbondong-bondong. Kalau lafif itu lipatan baju itu lafif, bertumpuk-tumpuk. Itu Inggris buat ketika Turki Utsmani hancur, ya Inggris pegang, akhirnya orang Yahudi dibawa semua besar-besaran hijrah ke mana? Ke Palestina. Dulu orang Yahudi itu pendatang, orang Islam sana banyak, dan tadinya damai, tapi gara-gara dibagi-bagi sama Prancis dan Inggris, perjanjian Sykes-Picot, tadi ada Palestina, ada Jordan, ada Libanon, akhirnya udah terkunci, masing-masing sibuk dengan negara sendiri, udah dikunci, tidak boleh macam-macam. Akhirnya datang dari hijrah besar-besaran, dan mereka buat kerajaan di situ. Wa antum aktsaruna nafiro, ada isyarat dalam surat Al-Isra, kalian pada waktu itu paling kuat militernya. Aktsaruna nafir itu untuk militer. Sekarang bagaimana Iron Dome-nya, senjatanya luar biasa, tapi itu yang memang mereka akan berjalan sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harus begitu episodenya. Umat Islam harus berusaha semampunya, sekuat tenaga. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu janji Allah Subhanahu wa taala, dan memang hadis-hadis pun menuju ke sana. Mereka punya kerajaan sendiri, punya kekuatan sendiri, tapi umat Islam enggak boleh ngeper. Umat Islam harus tetap berusaha, harus tetap beristihad, berikhtiar semampu mereka untuk membebaskan tanah-tanah kaum muslimin yang diambil oleh orang-orang Yahudi. Sebetulnya yang naruh Inggris. Nah, ngajak ditanam di situ biar umat Islam nggak bisa bersatu. Nah, itu pembahasannya nanti, ya, kalau bisa seminar sendiri. Nah, kemudian jam berapa ini? Kurang 2 menit. Nah, di sini seru nih.
Wa kana Ibnu Natur sahibu Ilya wa Hirqul Sukufan ala Nasara Syam yuhaditsu. Ya, jadi ada Ibnu Natur. Ibnu Natur itu yang meriwayatkan kejadian ini. Ya, meriwayatkan kejadian ini. Dia itu pendetanya Ilya itu Palestina. Wa Hirqul Sukufan, Heraklius ya juga seorang uskuf. Nah, ala Nasara Syam, kepada atas orang-orang masyarakat Nasrani di Syam, yuhaditsu anna Hiraqal hina qadima Ilya asbaha yauman qabisan nafas. Jadi kisahnya itu begini, kata Ibnu Natur, versi Ibnu Natur ya. Kata Ibnu Natur, jadi waktu habis perang melawan Persia dan menang, itu malahan dia itu pas pagi-pagi ya, dia berjalan dari tempatnya ke Baitul Maqdis, itu dia murung qabisan nafas. Bukannya senang, padahal habis mengalahkan Persia. Jadi waktu itu Persia kan menguasai Arab, disikat kembali oleh Romawi. Akhirnya Romawi menang kembali. Dia berjalan kaki dari tempatnya, dari waktu itu dia posisinya di mana, di Homs, berjalan ke Palestina ya, ke Masjidil Aqsa, jalan kaki untuk bersyukur atas kemenangan itu. Tapi pas sampai sana malah dia murung ya. Kata Ibnu Natur, di sini terangkan faqala ba'du batariqati, ya, kata pendeta-pendeta di sekitarnya, pembesar-pembesarnya juga ya, qadistan karena hayataka, kata ini kok aneh sama sampean Heraklius. Qala Ibnu Natur, apa kata Ibnu Natur, wa kana Hirqal jazzaan yanduru fin nujum. Jadi Heraklius itu dia itu belajar ilmu perbintangan. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Jadi para dukun-dukun itu juga sering pakai ngelihat ke atas ya, ngitung-ngitung nanti menentukan nasib. Heraklius ahli di itu juga, tapi ahli dalam pengetahuan Taurat dan Injil karena dia pendeta juga. Nah, tapi begini, Islam itu kebenarannya akan dikenali oleh semua orang. Orang yang salah atau orang yang benar tahu, karena ayat-ayat Allah itu kepada semuanya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Faqala lahum hina sa'alu, kemudian Heraklius menjawab ketika ditanya, kamu kok miring gitu? Paduka. Nah, kalau kita ya, ini ra'aitu lailata hina nadartu fin nujum malikal khitan fadhahara. Ini saya tadi malam itu ngelihat di langit raja kita, aku ngelihat bintang-bintang, raja khitan sudah nampak. Nah, kemudian nanya, paman yaktati min hadhil ummah, siapa kira-kira yang dikhitan, yang disunatin, yang disepitin dari umat ini itu siapa aja sih, kata Heraklius. Karena dia paham raja khitan yang akan menguasai dunia. Kemudian dijawab, qalu laisa yahtatinu ilal yahud fala yahummanaka sya'nuhum. Nah, ini bodoh juga. Pembesar-pembesarnya kurang baca ya. Orang-orang di sekitarnya ngomong, jangan khawatir, yang khitanan cuma orang Yahudi. Orang Yahudi itu dulu tuh nggak punya kekuatan apa-apa, betul-betul jadi budak, jadi bangsa kelas dihinakan. Ya karena akhlak mereka juga merasa paling super, habis itu nggak mau hidup sama orang lain dianggap hina, ya dibenci juga sama orang. Termasuk yang membantai Yahudi dulu, Yahudi yang salah tentunya ya, orang Kristen juga. Ya karena merasa dia paling pintar, paling cakep, paling hebat, nggak mau dengan orang lain sama. Orang Yahudi sekarang di Palestina itu nganggap orang Palestina itu bukan manusia. Makanya tega banget begitu dia. Nauzubillah min dzalik, menjatuhkan bom segitu teganya. Amerikanya mikir dulu ya, dulu Hiroshima itu pun kepepet aja. Tega banget tuh. Orang pemukiman begitu, pengungsian dibom begitu. Ya memang merasa manusia super. Itu juga nauzubillah, memahami agama salah, merasa dia orang super, kemudian menganggap yang lain itu rendah, boleh di bumi hangus. Itu tidak boleh dalam Islam pun. Bahkan dalam Islam itu kalau perang pun tidak boleh bunuh binatang, nggak boleh bunuh orang yang ikut perang. Ya, nebang pohon-pohonan aja ujian tidak boleh, kecuali terdesak, kecuali ada keperluan sekali. Tidak boleh. Nah, ini kok ngajak dijatuh? Ya karena memang watak beragamanya salah. Ya kalau begini watak manusia merasa super power sendiri, ya bukan umat beragama saja, orang nggak beragama yang pakai punya hati saja benci sama Yahudi kalau begitu. Makanya sekarang yang membela orang Palestina itu bukan orang Islam saja, orang pakai hati saja tahu ini jahat sekali nih orang. Lakukan pembantaian besar-besaran, mentang-mentang dia ahli, memang pintar sih orang Yahudi itu, profesornya banyak dalam dunia militer, mereka jago. Nah, Nabi Daud dulu asal usulnya ya, pandai buat baju besi untuk perang. Nah,
Nah, kata dia laisa yahtidunu ilal yahud fala yahumana kasyanu. Enggak usah khawatir, yang khitanan cuma Yahudi. Yahudi mah enggak ada apa-apanya, sikat aja katanya. Ini juga penasihatnya on dikit. Hah? Katanya tenang aja, yang khitanan cuma Yahudi. Kita sikat aja Yahudi gampang. Oke, waktu ila madain mulkika fayaqtulu man fihi minal yahud. Terus kamu kasih surat aja, pokoknya di mana ada Yahudi situ sikat, bunuh. Kayak Firaun aja. Nah, gitu. Itu pendapat, namanya juga penasihat-penasihat mungkin merasa dia jagoan ya. Tapi intinya kata dia nggak usah khawatir, yang khitan cuma Yahudi aja. Dia tidak tahu bahwa ada keturunan Ismail, orang Arab itu khitanan. Ya, orang Arab itu khitanan. Nah, terus fabainamahum ala amrihim utiya Hirakal birajulin arsala bihi malikul Ghassan yukhbiru khabara Rasul sallam. Ketika seperti ini suasananya lagi gini nanya siapa yang dihitan, akhirnya surat Rasulullah datang. Nah, falamma istakhbarahu Hirakal qala idhabu fanduru amuhtatinun huwa amla. Ketika gini datang surat dari Nabi Muhammad, ini versi Ibnu Natur ya, datang surat Nabi Muhammad, terus nanya, ini Muhammad nih yang aku nabi ini, coba tanya, disepitin enggak dia? Disunat nggak itu orangnya? Terus apa? Panaudoru ilaih, kemudian cek intelijen bergerak, ternyata sampai informasi fix A1 Muhammad itu disepitin. Siapa yang nyepitin Muhammad? Apa nyepitin? Siapa yang menghitan Muhammad? Kakeknya Abdul Muttalib. Jadi pada usia ke-7 itu memang ujar Nabi Ibrahim yang mesti diamalkan oleh orang jahil ya. Hari ke-7 disepitin, digundul. Itu namanya tasmi, kasih nama tasmiyah sama yusmi. Nah, jadi ada keyakinan masyarakat waktu belajar sirah kurang tepat. Nabi Muhammad itu manusia istimewa, waktu lahir udah disepitin. Nah, itu salah, riwayatnya nggak jelas. Ada keyakinan ketika kita belajar sirah nabawiyah, Nabi Muhammad ketika lahir sudah disepitin, beda dengan manusia yang lain. Enggak, Nabi Muhammad waktu lahir belum dihitan, seperti manusia yang lain. Nanti baru dihitan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Justru kalau orang lahir langsung nggak ada ujungnya itu kata orang Arab, sebagian orang Arab itu disunat sama jin katanya. Itu nggak normal itu, maksudnya Muhammad nggak normal. Nah, tapi sebagian kita salah paham dan itu masih ada. Ya, nanti kalau kita belajar sirah, salah satu pembahasannya itu. Jadi ada berkeyakinan Muhammad waktu lahir sudah dihitan. Yang benar tidak, belum dihitan, nanti dihitannya oleh kakeknya seperti biasa. Nah, jadi intelijen bergerak, cek, nah itu memang kalau punya alatnya cepat ya, ngecek yang disunat nggak, kira untuk memastikannya itu gimana? Ya pokoknya secara mutawatir udah Nabi Muhammad itu orang Arab dan data-data masuk semua waktu itu disunatin oleh kakeknya. Oh ini perlu juga. Karena ini untuk menentukan ini nabi atau bukan nabi. Kalau ngaku nabi nggak disepitin berarti bukan nabi benar, nabi palsu. Nah, fahadatsuhu annahu muqtadin. Ya, kemudian disampaikan intelijen semua nyampaikan Muhammad itu dikhitan. Wa sa'alahu anil Arab. Terus orang Arab memang dikhitan semua? Iya, memang orang Arab dikhitan semua karena itu ajaran Nabi Ismail. Wa hum yahtatinun. Faqala Hiraklu hada maliku hadil ummah qadha. Nah, langsung. Ini rajanya umat ini sudah muncul. Fix. Itu Heraklius. Nah, tsumma kataba Hirakal ila sahibin lahu bi Rumiyah. Herakal udah ngomong begitu depan teman-temannya. Ini fix, ini rajanya umat ini udah muncul. Ya, Nabi Muhammad maksudnya, nabi yang terakhir dan menguasai dunia. Ya, tapi begitu dia nyuratin lagi ke temannya. Tsumma kataba Hiraklu ila sahibin lahu bi Rumiyah. Ke temannya ustadz juga, pembesar juga, pendeta juga di Italia. Rumiyah mungkin pakai tiki waktu itu, nggak tahu lah, cepet lah. Pokoknya kan di zaman dulu itu ada sistem pos sudah maju juga ibu-ibu ya. Jadi langsung nulis surat, kalau menurut saya raja umat ini Nabi akhir zaman udah muncul. Gimana menurut lo? Itulah intinya. Temennya di Italia, Rumiyah itu Italia sekarang. Kalau Rum itu Romawi, kalau Rumiyah Italia sekarang itu ada Bapak Vatikan. Nah, temannya di sana sama-sama ahli agama. Oh, udah lewat 8 menit. Minta waktu ya. Jadi 15 karena saya yang kepanasan, ibu kan enggak kepanasan. Baik. Nah, ini seru. Ya. Wa kana nadhirahu fil ilmi. Teman waktu nyantri dulu.
memang belajar. Nah, jadi ahli kitab itu memang betul-betul mereka itu dekat dengan referensi, belajar seperti itu. Jadi teman nyantrinya dulu Heraklius punya ilmu. Makanya waktu di Madinah itu dulu ada mitros itu bahasa Yahudi, artinya sekolahan. Jadi orang Yahudi dari dulu udah sekolah, di Madinah aja punya santren kalau gitu. Belajar agama terus belajar, makanya sampai sekarang negara pintar, perhatian sama pendidikan. Nah, kita juga harus pintar. Nah, kemudian apa? Wasara Hirqal ila Hims. Habis itu pulang dah ke Homs, daerah Homs. Sekarang di Suriah yang hancur juga luluh lantai itu ya. Di sana ada istananya dia. Falam yarmi Hims hatta atahu kitabu sahibihi yuwafiqu ra'yahi raqla ala khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabi. Sebelum sampai ke Homs, dari Palestina ke Homs kira-kira berapa jam gitu ya, namanya dari Palestina ke Suriah. Jadi sebelum sampai ke istana yang di Homs, surat udah datang lagi. Biasalah surat dirajam minta balasan cepat, harus cepat juga. Sebelum sampai ke istananya, surat udah datang balasan dari koncone, temennya dulu, ulama juga, pendeta juga, ya, suratnya udah datang. Intinya sepakat. Yuwafiq ra'yahi raqla, sepakat dengan pendapat Hirqal bahwa Nabi itu udah nongol, udah muncul, dan itu Muhammad beneran itu Nabi. Waduh, ini udah kurang apa coba? Nah, kemudian apa? Wa annahu nabi wa adina Hirqal li udama'ir rum fi daskaratin lahu bihim. Pas sampai Homs dakwah lagi. Nah, sampai Hims di sana masuk istana dikumpulkan lagi pembesar-pembesarnya, daskaroh itu kalau kita convention gitu ya, tempat raja ngumpul sama menteri-menterinya. Tsumma amara bi abwabiha faghulliqat, kemudian suruh pintu semua dikunci. Tsumma ittala'a, kemudian naik dan biasakan di tempat tinggi, kemudian naik dan ngomong, ya ma'syar Rum, wahai orang-orang Romawi, halakum fil falahi war rusdi, kalian mau menang, mau sukses, mau dapat petunjuk enggak? Wa an yasbuta mulkukum, kerajaan kamu tetap kekal. Nah, fatubayyu hadzal nabi, tapi baiat dulu nabi ini, masuk Islam dulu. Itu Heraklius sudah ngajak, mau enggak kekal Romawi selama-lamanya kayak sekarang di penguasa dunia. Baiat nabi itu kalian tetap, tapi masuk Islam. Kalau ada raja masuk Islam tetap jadi raja, enggak mesti jadi rakyat, tetap jadi raja, yang penting akidah ganti, itu saja. Ikuti ajaran Nabi itu, tetap kerajaan nunggu. Sistem kerajaan, sistem apa, yang penting jangan bertentangan dengan ajaran Islam, tentang tauhid, tentang akhlak Islam, tentang adab Islam, tentang syariat Islam, itu saja. Jadi benar. Nah, lihat nih ya, kalau Heraklius dapat surat dari Muhammad, diginiin suratnya, di-share lagi ke pembesarnya. Kalau Raja Raja Kisra, Raja Persia, superpower juga, saingannya Romawi, pas dikasih surat itu sama sahabat Nabi, diambil pas baca surat min Muhammad Rasulillah ila adimi Kisra, dari Muhammad Rasulullah kepada pembesar Kisra, langsung emosi itu. Sopo iki bocah? Masa nyebut nama dia duluan, habis itu nama aing, nama saya, kalau bahasa Sunda kasar. Masa nama dia duluan baru nama saya? Enggak sopan amat, sombong amat, akhirnya sobek langsung. Itu di depan utusan Nabi disobek-sobek. Kata Nabi pas sampai ya Rasulullah, suratnya disobek-sobek di sana, dihina. Kata Nabi, mazzaqallahu mulkahu, disobek-sobek juga kerajaannya. Benar, Persia sampai sekarang nggak bisa bangkit. Lain dengan Romawi yang surat Nabi Muhammad mungkin sampai hari ini masih dipegang. Sampai zaman Nabi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah abad ke-7 ya, abad ke-8, itu raja-raja Romawi, pembesar Romawi itu masih nyimpen surat Nabi Muhammad, dijaga begitu. Makanya nggak habis sama sekali. Ya itu juga sesuai dengan sunatullah, karena akan ada perang akhir zaman umat Islam dengan orang-orang Nasrani. Tapi kerajaannya masih tetap ya, walaupun nggak menguasai 100%, tapi punya penguasa. Nah, karena dijaga surat Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Nah, jadi dikasih tahu wa an yasbuta mulkukum fatubayyu hadzal nabi. Sudah diajak sama Heraklius, tapi apa? Fahasu aisata humuril wahsi ilal abwab fawajaduha qad ghulliqat falamma ra'a Hirqal nafratahum wa aisa minal iman qala rudduhum alayya. Ketika diajak masuk Islam, langsung mereka ngambek, marah, mau keluar, kabur, tapi nggak bisa kabur, pintu dikunci.
nggak suka dengan ajaran itu. Heraklius mau beriman, panglima-panglimanya, menteri-menterinya nggak mau. Heraklius ketengok, oh ini susah ini, followerku ini, ya menteri-menteriku nggak mau beriman, udahlah. Akhirnya apa? Suruh balik, ruduhum alayya. Nah, langsung di situ Heraklius bohong. Ini kultu maqalati anifan, saya itu ngomong gitu cuma mau ngetes aja. Tahtabiru biha syiddatakum ala dinikum, kalian berpegang teguh dengan ajaran Trinitas ini, ajaran Kristen ini. Kan kalau Muhammad Tuhannya Allah juga, cuma harus tauhid. Nah, saya itu cuma nguji kalian tuh berpegang teguh dengan ajaran agama kalian. Lihat, jadi Kristen yang jadi super power itu juga asasnya agama, tapi agama yang salah. Jadi itu menteri-menterinya berani mati, berani berjuang di jalan agama itu. Nah, kata Heraklius, faqad ra'aitu, oh ternyata kalian berpegang teguh dengan ajaran agama kalian. Jadi tadi cuma ngetes aja. Ya Allah, padahal kalau dia cuma ngetes atau ngeprank aja nggak mungkin seserius itu. Sampai pagi-pagi udah murung, piye? Ya Allah, pagi-pagi murungnya nggak? Ini serius, Heraklius itu cuma ngelihat ternyata nggak mungkin rakyatnya ngikutin, akhirnya daripada saya nggak jadi raja lagi atau daripada pengikut saya pada bubar kabeh, ya lebih baik saya tetap dalam ajaran ini. Terus diterangkan fasajadulahu, akhirnya semuanya sujud kepada Heraklius, waradu anhu, fakana dzalika akhir sya'ni Hiraqla, dan itu akhir dari cerita Heraklius hampir masuk. Banyak orang hampir masuk Islam, termasuk Abu Thalib pamannya Nabi, hampir masuk Islam, enggak Islam juga, tapi membela Islam. Abu Thalib tahu Nabi Muhammad itu benar, Heraklius tahu Nabi Muhammad benar, tapi dia kedepannya masih memerangi Nabi Muhammad SAW. Nanti ada perang, di perang Mu'tah, ya, peperangan antara Romawi dan umat Islam. Nanti ada Mu'tah, ada Yarmuk. Nah, itu nanti dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dan oleh penguasa-penguasa Islam setelah Khulafa Rasyidin. Nah, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Saya yakin ibu-ibu lebih memaknai daripada saya sendiri, lebih bisa hati, disimpan apa yang mahal dari kisah ini, masukkan itu ke dalam hati dan jadikan semangat ya dakwah Nabi Muhammad. Tauhid yang sudah ada di hati kita itu jangan kita tukar. Heraklius itu hampir ya, alhamdulillah kita sekarang udah yakin Nabi Muhammad itu ajarannya benar, dan kita sampai di khitan juga. Jangan kita tukar dengan apa-apa. Pokoknya kita pertahankan Islam ini, dan kita ajarkan Islam ini, kita sebarkan Islam ini, kita mulai dari keluarga kita. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari kisah ini. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah bisa mengambil dan sudah menyimpan banyak yang mau diambil dari faedah itu, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang hadis ini? Silakan. Atau pertanyaan yang lain? Saya perasaan nggak ngerem ngomong dari satu jam. Mungkin bapak-bapak ada ditanyakan tentang hadis ini atau hadis yang lain atau permasalahan yang lain? Mangga, silakan. Kalau enggak, pertanyaan offline. Ya, syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa itu? Beda apa? Beda apa? Fikih. Oh, bagaimana cara menyikapi perbedaan dalam masalah fikih? Fikih itu artinya pemahaman. Dulu sahabat Nabi itu udah beda fikih, contohnya. Karena pas sebagian dapat info dari Nabi, sebagian enggak. Karena sahabat itu sama, ada yang ke pasar, ada yang ngangon, yang enggak pengajian enggak tahu. Contohnya, dulu ada sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari, ya, atau Abu Sa'id. Nanti saya cek lagi. Itu pusing dia. Ada dua pendapat di kalangan ulama-ulama sahabat itu. Kalau seorang hubungan suami istri kemudian tidak mengeluarkan mani tapi udah masuk, mandi wajib nggak? Karena Nabi pernah ngomong begini, al-ma'u minal ma', wajib mandi junub kalau keluar air. Maksudnya kalau ada keluar mani baru mandi junub. Nabi pernah ngomong gitu. Akhirnya sebagian sahabat, walaupun hubungan suami istri, tapi kalau nggak keluar mani, ya nggak usah mandi, wudu doang. Nah, itu pendapat. Nah, sementara Nabi pernah ngomong,
Idzal taqa khitanani faqad wajaba alaihi al-ghusl. Ya. Apabila dua khitan bertemu harus mandi. Nah, terus idza jalasa ala syu'abiha arba' tsumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghusl. Apabila sudah betul-betul masuk timpa ke dalam sumur harus mandi junub. Enggak dijelasin keluar atau enggak keluar. Nah, kemudian kan bingung ini, walaupun masalah keluarga sebetulnya masalah, tapi ini berhubungan dengan sholat nanti gimana? Sementara ada dua pendapat itu, akhirnya datanglah ke Aisyah. Kira-kira yang benar yang mana? Akhirnya dijelaskan yang terbaru, hukum yang terbaru. Makanya dalam Islam itu ada nasikh wal mansukh. Dulu minuman keras itu boleh. Dalam itu orang-orang waktu masuk Islam di Mekah itu masih mabuk. Sampai Madinah pun masih mabuk sahabat itu, mabuk. Ya, tapi kemudian turun ayat mengharamkan haram mabuk selama-lamanya, langsung dibuangin khamrnya. Jadi bertahap, kemarin boleh. Ya, termasuk syariat yang ini dulu memang Rasul pernah bolehkan. Ya, mandi junub itu kalau keluar kalau keluar mani saja. Kalau enggak. Tapi sudah dihapus dengan hukum terbaru Rasulullah. Nah, itu yang dirojihkan oleh para sahabat dan itu pendapat itu lebih kuat. Nah, jadi kata Bunda Aisyah yang terakhir seperti itu. Jadi tetap mandi walaupun nggak keluar mani. Oh, nggak enak belum keluar, nggak usah mandi, dingin, nggak bisa. Udah masuk harus. Nah, ini penting. Nah, di sini kita lihat di zaman Nabi saja sahabat yang masih dekat dengan Nabi, kalau satunya dengar info terbaru, satunya enggak, mungkin berbeda. Itu salah satu penyebab kenapa bisa jadi beda, karena satunya dapat info, satunya belum dapat info. Kita aja kalau nggak tahu info kan kadang-kadang beda pendapat. Besok libur enggak, padahal libur karena enggak ada. Kemudian sebabnya lagi karena beda pemahaman, tentu aja, dan itu sampai sekarang masih, dan ulama Islam mau nggak mau tetap berbeda pendapat. Kalau orang habis diceraikan itu nunggunya 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci, itu kan beda 1 minggu jadinya. Sampai sekarang udah beda. Nah, itu karena pemahaman. Karena kata-kata Qur'an dalam bahasa Arab bisa artinya haid, bisa arti suci. Itu secara bahasa Arab memang begitu. Nah, jadi mungkin sekali berbeda, walaupun nanti ada penguat. Itu ulama dimenguatkan haid maksudnya. Idza jaa Qur'uki, apabila datang Qur'un kamu, tinggalkan sholat, maksudnya haid. Oh, berarti haid lebih kuat. Tapi tetap beda. Ya, contohnya lagi, kalau saya udah wudhu, terus noel istri atau istri orang, nggak sengaja gitu, kena sentuh perempuan, ya perempuan yang bukan mahram kita. Ya, istri itu bukan mahram dalam bidang tidur bersama saja. Aslinya orang lain istri itu, ya nggak? Ini kalau dicerai boleh kemana-mana kalau udah selesai masa iddahnya. Jadi pesen saya habis wudhu terus nyentuh istri, atau sentuhan di pasar gitu sama ibu-ibu, batal nggak wudhunya? Nah, ulama-ulama berbeda pendapat ketika melihat konteksnya. Ada yang berpegang tetap kepada keumuman ayat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, berarti batal dari ayat itu. Nah, nanti sahabat yang lain, ulama yang lain yang mengikuti fatwa sebagian sahabat, lamastumun nisa itu jima. Kalau jima itu bukan cuma wudhu yang batal, harus mandi junub. Jadi lamastum itu artinya berjima. Kalau sekedar sentuh nggak batal, dalilnya apa? Ada dalilnya. Nah, dalilnya Nabi pernah mencium istrinya Aisyah setiap kalau mau sholat, pernah. Nggak wudhu lagi, ya ini kan jelas nggak membatalkan. Nah, tapi dibantah sama Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Indonesia kan mayoritas Syafi'iyah ya. Hadis itu lemah, nggak bisa kita terima, jadi nggak bisa dijadikan hujah. Nah, itu jadi salah satu penyebab perbedaan fikih, karena ulama ini pakai hadisnya, yang ini nggak pakai. Itu salah satunya. Dan itu kalau kita tahu ya udahlah, saling menghargai saja, kita tetap hidup bareng insya Allah. Nah, tapi ulama enggak, itu hadisnya kuat. Ada yang jelas sahih dalam Sahih Bukhari, lebih kuat dari itu. Rasul tuh pernah sholat pas sujud, Bunda Aisyah itu ngeraba-ngeraba, kepegang kakinya, lagi sujud lagi berdoa. Dalam Sahih Bukhari, Sunan Nasai juga jelas ini, sahih ini. Ya, kata Bunda Aisyah, kaki Nabi lagi telapaknya lagi sujud, kemudian berdoa. Nah, ini kan kesentuh. Kalau seandainya sentuhan laki perempuan setelah wudhu itu batal, Nabi batal, wudhu dulu. Ini jelas. Tapi tetap Imam Nawawi, salah satu ulama Syafi'iyah, mengatakan
Enggak, ini bisa aja Aisyah mau ngeraba-ngeraba pakai kos tangan atau pakai selimut gitu. Jadi enggak. Lah, tapi kan ya itu mungkin, tapi mungkin enggak juga gitu loh. Akhirnya terjadilah perbedaan pendapat. Sudah ada dalilnya jelas, ya, sudah ada dalilnya jelas, tetap punya pemahaman yang lain. Gitu. Akhirnya beda sampai hari ini dan sampai hari berbangkit. Nah, contohnya wudhu lagi, saya kasih contoh. Wudhu, ketika wudhu itu hadisnya sahih jelas. Wudhu itu Nabi ketika ngusap kepala, kan kata Allah wamsahu birusiku, musaplah bi kepala kalian. Gara-gara menafsirkan binya beda antara ulama ini gini. Sebagian ulama tetap berwudu dengan hadis yang jelas. Rasul kalau berwudu fabada ambil air untuk mengusap kepala, fabada abi muqaddami rasihi, bagian kepalanya diusap sampai kofa itu tengkuknya bilang ini. Suma akbalu fa adbar, kemudian balikkan. Jadi maju mundur. Set. Nah, itu jelas hadisnya sahih terang jelas, itu wudu yang sempurna itu mengusap semua kepala. Sepakat ulama Syafi'iyah Malikian sepakat. Cuma nanti ada perbedaan. Kalau cuma dikit boleh nggak? 3 helai rambut, 5 helai, depannya aja, belakangnya aja, cukup nggak wudunya? Boleh nggak? Sah nggak? Itu berbeda. Kalau ulama Malikiyah dan Hanabilah nggak sah, karena Rasulullah itu ngajarin dulu begini, nggak pernah Rasulullah sebagian. Nah, harus begini, karena dalam Al-Quran itu masih umum, dijelaskan dalam hadis. Sebagaimana dalam Al-Quran ada perintah sholat itu masih umum, nggak ada gimana cara sujud, cara ruku, nggak ada. Apa yang dibaca waktu ruku nggak ada, apa yang dibaca waktu sujud nggak ada. Akhirnya ya kita harus ikutin sunnah Nabi. Wah, nggak sah, bagi ulama sah aja, ada dalilnya. Kalau sebagian cukup. Nah, dalilnya apa? Nabi itu mereka berdalil pakai hadis. Nabi pernah pakai imamah itu yang kayak imam bonjol, imamah dililitkan ke kepala, keras kan, kalau dibuka susah, kalau itu kan gampang dibuka. Set. Nah, berdalil pakai hadis ini. Nabi pernah ngusap sebagian rambut dan sebagian imamah. Nah, jadi ternyata sebagian cukup ngusapnya. Kayak itu akhirnya begini-begini atau begini-begini sebagian. Itu berarti cukup. Nah, tapi dibantah lagi kata ulama, enggak, itu kalau kita memang lagi pakai sorban, begitu boleh. Kita lagi pakai kaos kaki tebal atau pakai sepatu yang menutup mata kaki, pas kita wudhu memang boleh diusap, nggak usah dicoplok, itu boleh. Kalau nggak pakai apa-apa ya harus semua. Akhirnya beda lah. Nah, terus mereka menafsirkan bi itu sebagian, jadi sebagian kepala, ya berarti sebagian aja dah. Nah, jadi sebagian. Dibantah lagi, enggak ada dalam bahasa Arab bi itu artinya sebagian. Dia datangkan ahli bahasa. Artinya bi itu untuk nempel, jadi harus nempel tangan kita ke rambut. Bukan bi sebagian, gara-gara ini mana bi itu sebagian, gara-gara ini apa namanya bi itu seluruhnya. Ini berbeda. Tapi jelas yang ulama sepakat, yang enggak diragukan lagi, kalau enggak pakai imamah ya wudhu semuanya itu wudhunya Nabi. Makanya sahabat waktu wudhu juga begitu, jelas. Harusnya nanti kita pasti ngajarin tata cara wudhu yang benar kepada adik-adik kita. Ajarin yang benar, seandainya mengikuti pendapat yang ini cukup, monggo. Tapi ajarin yang benar dulu, yang sepakat ini afdol, ini paling mantap di jiwa itu begini. Karena Rasulullah seperti itu, enggak ada perselisihan. Kalau mau begini setitik-setitik, monggo, karena ada sebagian ulama membolehkan. Tapi jangan diajarin yang begini, kemudian nggak tahu yang begini. Nah, itu yang kurang tepat. Tapi diajari begini dulu, sampean kalau mau begini-begini, sebagian ulama bolehkan, termasuk ulama Syafi'i, monggo, seperti itu. Nah, itu aman. Nah, terkadang waktu menjelaskan perbedaan ada yang nggak dijelaskan semua. Akhirnya punya pemahaman yang begini salah, yang begini benar, atau sebaliknya, yang begini-begini pasti nggak sah, harus begini semua. Memang ada pendapat seperti itu, pendapat Imam Ahmad. Tapi jelasin aja. Terus kalau masalah perbedaan fikih, karena ini mungkin ulama berbeda, ya kita harus legowo saja. Jadi kalau udah muncul dan itu ada dasar dan dalilnya dan kita udah tahu, ya kita saling menghargai saja. Nah, nanti tapi kalau bisa kita pelajari, cari yang lebih kuat. Nah, seperti itu kita amalkan. Nah, yang kita ajarkan yang jelas, kalau bisa yang jelas tidak keluar dari perselisihan, seperti itu. Nah, tapi intinya itu satu keniscayaan perbedaan seperti itu. Nah, nanti kalau yang gitu-gitu kadang-kadang kita singgung di pengajian malam apa? Malam Senin sama malam Rabu. Itu pengajian Bulughul Maram, itu fikih-fikih
kita singgung-singgung. Nah, ibu-ibu, hah? Oh, malam Kamis, ya malam Kamis sama malam Selasa. Catat ibu-ibu, malam Selasa sama malam Kamis. Nah, itu kita sama-sama belajar, insyaallah taala. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi kalau jelas-jelas salah ya, hadisnya lemah sekali, contohnya ya sebaiknya nggak usah diamalkan atau palsu. Nah, kita belajar terus insya Allah karena nggak ada yang mumpuni, kita semua harus terus belajar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.